الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi para jemaah sholat Idul Fitri. Kami mewakili dari pemerintah Desa Sri Bandung akan menyampaikan sedikit sambutan dari Bapak Bupati Oganilir yang di sini akan kami rangkum atau kami ambil inti dari sambutan tersebut. Dan melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami juga atas nama keluarga secara pribadi dan mewakili unsur pemerintahan Desa Sri Bandung mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga Idul Fitri tahun ini dapat memberi berkah pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pertama-tama marilah kita sama-sama selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini telah diberi kesempatan, diberi kenikmatan berupa nikmat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan nikmat kesehatan sehingga kita pada saat ini dapat melaksanakan sholat Idul Fitri bersama di Mushola Agung Sri Bandung ini pada hari ini. Dan tak lupa selanjutnya selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau selalu melimpahi kita semua hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat Idul Fitri, di sini kami menyampaikan sambutan atau pesan dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Panca Wijaya Akbar beserta keluarga serta Haji Ardani beserta keluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada kita semua. Semoga amal ibadah kita pada bulan Ramadan tadi mendapat berkah dari Allah SWT. Yang kedua, beliau juga berpesan pada saat ini kita dalam pandemi COVID. Beliau berpesan kita dalam menghadapi atau merayakan Idul Fitri ini agar tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, melaksanakan dengan ketat, mematuhi segala anjuran-anjuran pemerintah yang telah disampaikan oleh pemerintah desa. Dan kemudian juga beliau berpesan pada kita semua agar mendoakan kepada Bapak dan Bapak Bupati Oganilir agar dapat melaksanakan pekerjaannya. Semoga beliau meminta agar beliau melaksanakan pemerintahan Kabupaten Oganilir dengan amanah, sukses, mencapai pembangunan yang merata di Kabupaten Oganilir. Demikianlah yang dapat kami sampaikan sehubungan dengan sambutan Bapak Bupati dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sebelum saya membacakan tugas sholat Id dan yang lainnya, terlebih dahulu saya mohon maaf mungkin dalam penyampaian saya ini mengganggu Bapak Ibu hadirin sekalian yang mengerjakan ibadah. Sekali lagi saya mohon maaf. Puji syukur marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita berkumpul di sini dalam melaksanakan sholat Id di Mushola Agung ini. Dan kita berdoa berharap kepada Allah SWT semoga kita dipertemukan di bulan Ramadan dan hari Idul Fitri ke depan di tahun-tahun yang akan datang. Salam curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Dan semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad
SAW hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin jemaah sholat Id rahimahullah, kami selaku pengurus sekaligus panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian atas bantuan tenaga, infaknya, dan juga terima kasih banyak kepada Adinda Rusdi Tahar atas sumbangsihnya kepada Mushola Agung. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu hadirin sekalian dengan pahala yang lipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah sholat Id rahimahullah, atas nama saya pribadi dan juga segenap pengurus Mushola Agung dan keluarga, juga atas nama Adinda Mustahar dan keluarga, juga atas nama pemerintah desa-desa Sribaldo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Petugas sholat Idul Fitri pagi ini 1 Syawal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Mei 2021 Miladiyah. Bertindak sebagai iqomah insya Allah nanti dibawakan oleh Ahmad Farozi. Bertindak sebagai imam insya Allah nanti dikhutbahkan oleh Mamanda Haji Marjani Anwar. Bertindak sebagai ngantar insya Allah nanti dibawakan oleh Lalu Muhammad Zainuddin. Dan bertindak sebagai khatib insya Allah nanti dibawakan oleh Rizky Fahreji. Sebelum kita mengerjakan sholat Id, terlebih dahulu saya menyampaikan tata sholat Id. Tapi sebelum itu saya mohon maaf pada Bapak Ibu, bukan ngajari, ingatkan. Mungkin ada yang lupa cara setahun sekali. Adapun usolinya, usoli sunatan di Idul Fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Adapun rakaat pertama 7 takbir selain daripada takbiratul ihram. Setiap takbir membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu pendeknya, maka dipanjangkan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Adapun rakaat kedua 5 takbir selain daripada takbiratul qiyam. Setiap takbir juga membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, banyaknya wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih atas perhatian dan bantuannya, saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Sallu salatan li'idil fitri nafilatan lakum wa itba'an li sunnati nabiyikum rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin warḍa anhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawmu 'idin wa surur. Wa ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum as-siyam. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini suatu kebahagiaan, suatu kegembiraan dalam hati bercampur dengan kesedihan. Mengapa kita gembira? Karena pada hari ini kita kembali kepada fitratul Islam. Mengapa kita gembira? Karena baru saja kita berhasil memenangkan perjuangan melawan hawa nafsu. Dan mengapa kita sedih? Karena ada orang-orang yang ingin sholat Idul Fitri bersama kita pagi hari ini, tetapi ada yang lebih cepat daripada keinginan. Faiza jaa ajaluhum, apabila ajal telah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak dapat dimajukan walau sesaat. Ada orang-orang yang wajahnya masih terbayang dalam benak kita, senyumnya masih terbayang di mata kita, tapi nanti saat kita pulang ke rumah, dia sudah tidak lagi bersama kita. Selama ini kau genggam tangannya, selama ini kau mintakan ampun maafnya, selama ini kau cium tangannya, tapi dia sudah tidak lagi bersama kita. Kemana dia sekarang? Dia sudah berada di tempat lain dan tidak akan kembali lagi bersama kita. Ini hari yang bercampur aduk dalam hati seorang muslim, antara senang dan sedih. Tak ada yang dapat mengusir kesedihan selain daripada takbir. Maka dia pun agungkan agama Allah. Dia katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu terbenam matahari sore kemarin dan terlihatlah hilal Syawal, maka berarti berpisahlah kita dengan Ramadan yang di dalamnya ada sholat tarawih. Berpisahlah kita dengan Ramadan yang di dalamnya ada satu malam yang apabila kita beramal pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dia pun meninggalkan kita. Apakah dia akan kembali lagi tahun depan? Insya Allah dia akan kembali lagi tahun depan. Tapi apakah kita akan berjumpa dengan dia lagi tahun depan? Tidak ada jaminan. Maka oleh sebab itu Ramadan tahun ini bisa jadi menjadi Ramadan terakhir bagi kita, dan sholat Idul Fitri kita pada hari ini bisa jadi menjadi sholat Idul Fitri kita yang terakhir. Oleh sebab itu yang harus kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu nilai-nilai Ramadan yang harus kita lestarikan di kehidupan di masa yang akan datang. Ramadan berakhir, tapi kehidupan belum berakhir. Masih ada Syawal, masih ada Zulqa'dah, masih ada Zulhijjah, masih ada Muharram. Sampai kapan? Wala tamutunna, jangan sampai kau mati illa wa antum muslimun, selain daripada agama Islam. Banyak sekali nilai-nilai Ramadan, sebanyak hikmah 700.000 kali lipat, bahkan lebih. Tapi pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan 4 saja.
4 nilai Ramadan yang mesti kita bawa, mesti kita lestarikan dalam berkehidupan berbangsa, beragama, berkehidupan sosial. Adapun 4 itu antara lain, yang pertama, Ramadan menanamkan kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap Ramadan kita tidak boleh makan. Setiap Ramadan kita tidak boleh minum, padahal makanan itu halal, padahal minuman itu halal, tapi kau tahan selama 30 hari. Maka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kita bawa sampai keluar Ramadan. Kalau takut kepada Allah, maka penguasa tidak akan berbuat zalim. Kalau takut kepada Allah, maka perempuan tidak akan membukakan aurat rambutnya di depan lelaki yang bukan mahramnya. Kalau kau takut kepada Allah, maka laki-laki tidak akan menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya. Karena lebih baik menyentuh batu yang terbuat dari api neraka daripada menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya. Kalau takut kepada Allah, maka lidah ini senantiasa bertakbir, bertahmid, beristighfar, bersolawat, agungkan nama Allah. 30 hari ditanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, dan takut. Takut kepada atasan akan pergi, atasan akan mengantuk, atasan akan tertidur. Takut terhadap pengawasan alat elektronik, kamera, CCTV, ia akan mengalami korsleting, mengalami kerusakan. Tapi kalau kau takut kepada dia, siapakah dia? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah mengantuk dan dia tidak pernah tidur. Oleh karena itu, rasa takut itu mesti kita tanamkan dalam hati kita. Apa makna Ramadan merasuki ke dalam diri? Yaitu rasa takut itu kita bawa sampai keluar Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun nilai Ramadan yang kedua yang mesti kita bawa sampai keluar Ramadan, yaitu rasa peduli terhadap orang lain. Takut kepada Allah, hablum minallah. Tapi hablum minallah tak cukup begitu saja. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, duribat 'alaihimuz zillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Manusia itu senantiasa dihinakan, manusia itu senantiasa direndahkan dimanapun dia berada. Tapi ada orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Dia yang senantiasa menjalin hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Maka selama 30 hari ini, 30 hari kita merasakan yang dirasakan oleh orang lain. Kita merasakan lapar, kita merasakan haus. Apa makna puasa itu? Ingin merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Selama 30 hari kita berlapar-lapar, kita haus. Apa makna Ramadan merasuki? Apa makna Ramadan menyentuh dalam diri? Yaitu maka ringan tangan untuk berbagi. Kalau sampai puasa baru sampai ke lambung, maka tidak membuatnya murah hati untuk berbagi ke orang lain. Oleh karena itu, nilai berbagi perlu kita bawa sampai keluar Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, nilai Ramadan yang ketiga mesti kita bawa keluar Ramadan adalah 30 malam kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tahajud, ditutup dengan sholat witir. Apa maknanya? Maknanya senantiasa kita diajarkan untuk memakmurkan masjid. Selama bulan Ramadan, masjid ramai dengan suara takbir, tahmid, istighfar, sholawat. Tapi ketika keluar, dia berakhir dengan kesepian, kesunyian, kembali seperti semula. Ini bukan berhasilnya Ramadan. Berhasilnya Ramadan bukan yang masjid yang ramai ketika malam-malam Ramadan. Berhasilnya Ramadan bukan ketika orang yang ramai ketika di 10 malam Ramadan terakhir. Tapi bukti berhasilnya Ramadan adalah kita memakmurkan masjid dengan sholat-sholat berjamaah. Nabi SAW adalah orang yang sangat lembut tutur katanya, sangat lembut hatinya, sangat lembut lidahnya.
Tapi ketika masjid kosong, Rasulullah marah. Apa kata Nabi? La yantahiyanna, mereka yang tidak datang ke masjid, la yantahiyanna, berhenti, jangan ulangi lagi. Bagaimana kalau mereka ulangi lagi? Mereka biarkan masjid itu kosong. Kau harrikan alaihim buyutahum, maka akan aku bakar rumah mereka. Begitu tegasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 30 malam kaki kita dijinakkan untuk melangkahkan ke masjid. 30 malam kita dipanggil untuk melaksanakan sholat tarawih, sholat witir. Hendaklah senantiasa kita memakmurkan masjid. Sampai-sampai dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya satu kampung itu membiarkan masjid itu kosong, sampai-sampai masjid kosong, dia bangun dengan bangunan yang kokoh, dia bangun dengan bangunan yang cantik, dia bangun dengan ornamen-ornamen yang indah, tapi dia biarkan masjid itu kosong, istahwaza alaihim syaitan, satu kampung itu dikutuk dan dikuasai oleh setan. Tidak ada yang menjadikan setan sebagai kawan. Setan adalah lawan. Oleh karena itu jangan sampai setan merasuki ke dalam diri kita. Tidak hanya untuk menutup pintu setan dengan mengucap istighfar, tidak hanya menutupnya dengan mengucap a'udzubillah, tapi salah satu cara menutup pintu setan masuk yaitu dengan memakmurkan masjid, dengan sholat berjamaah di masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Adapun nilai yang keempat yang perlu kita bawa sampai bulan Syawal dan sampai seterusnya, yaitu menyambung silaturahmi. Selama 11 bulan kita sibuk, tapi ketika di bulan Ramadan kita bertatap muka hampir tiap malam dengan tetangga, dengan sahabat, dengan kerabat, dengan tetangga, bertatap muka di dalam masjid, bukan bertatap muka di kedai kopi, bukan bertatap muka di tempat-tempat hiburan, tapi bertatap muka di rumah Allah dalam keadaan suci. Saat itu menikmati saat-saat berqiyamul lail, menikmati saat-saat mengulang khataman Al-Quran, maka nilai silaturahmi yang sudah terjalin jangan sampai diputuskan. Bagaimana dengan orang yang banyak ibadahnya? Bagaimana dengan orang yang banyak sedekahnya, tapi dia memutuskan silaturahmi? Sampai-sampai Nabi SAW dikatakan dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan apa yang dia putuskan, qati'ar rahim, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Maka pada hari yang suci, pada hari yang fitrah, pada hari yang kembali kepada Islam ini, kita semua tidak segan untuk mengulurkan tangan, berjabat tangan. Ma min muslimaini, ada dua orang muslim yang taqiyani, berjumpa, fayatasolfahani, mereka berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa keduanya, qabla ayyaftariko, sebelum mereka berpisah. Dalam hadis lain dikatakan, man syarrahu ayyub satalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, au yunsalahu fi asarihi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, hendaklah ia menyalin silaturahmi. Oleh sebab itu jangan sampai kita putuskan silaturahmi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Syawal artinya peningkatan. Syawal artinya istiqomah. Syawal artinya ada yang lebih baik lagi. Kalau ada orang yang mengatakan Ramadan itu berat, benar, tapi ada yang lebih berat, yaitu Syawal. Banyak orang yang sanggup berqiyamul lail di bulan Ramadan, tapi tak banyak yang sanggup melaksanakannya di bulan Syawal. Banyak orang yang sanggup puasa di bulan Ramadan karena orang lain puasa, tapi tak banyak yang sanggup melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa berhasil Ramadan hanya karena merasa amal kita yang banyak, tapi ukurlah dengan apa yang akan terjadi nanti setelah Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikuna, walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Syria. Allahumma ansur mujahidin min masyariqil ardi illa magharibiha. Allahumma dafa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal riba wal zina ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina amma. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Musa Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Isa Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Musa Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Isa Rasulillah.
Selalu